hadir sebagai pemateri di sini. Ya. Alhamdulillah, ya, ini merupakan silaturahim. Ya. Karena silaturahim itu, Bapak dan Ibu sekalian, itu yang pertama dia memperpanjang umur. Jadi kalau ada orang sering silaturahim, itu dia akan panjang umurnya. Itu sebuah amalan. Ya. Makanya orang-orang dulu itu, kenapa dia panjang-panjang umurnya 100 tahun sampai berapa tahun? Ya karena sering silaturahim. Padahal dulu tidak ada tidak ada mobil, tidak ada motor, sepeda. Ya. Tapi panjang-panjang umurnya karena sering silaturahim. Yang kedua, kalau kita perbanyak silaturahim, kita akan banyak rezeki. Ya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki kepada kita, ya, yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi kalau orang sering bersilaturahim itu dia banyak rezekinya. Mungkin dari ini, saudaranya yang ini, orang yang ini. Jadi tidak akan dia sengsara di dunia ini. Ya. Jadi itu. Tapi kalau dia tidak bersilaturahim, pendek kakinya. Ya, dia sering berbombe-bombe. Ya. Mau ke sini, tidak mau, ada di sana. Ya, ada di sana. Jangan. Boleh ke sini, tidak ada di sana anunya. Musuhnya. Jadi ini pendek kakinya. Ya, jadi sering-sering kita bersilaturahim. Ya, apalagi kita ini, ya. Kalau kita ketemu, maka itu akan memberikan kepada kita ini ruh, ya, semangat, motivasi yang luar biasa. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan kita bersilaturahim, ukhuwah kita itu semakin kuat. Ya, lihat bagaimana peristiwa hijrah. Ya, ketika Nabi SAW hijrah bersama para sahabat di Mekah, semua itu hartanya dia tinggalkan. Ya, ada Abu Bakar, ada Abdurrahman bin Auf. Ya. Ya, jadi penduduk Mekah itu meninggalkan semua barang-barangnya, keluarganya di Mekah. Kemudian dia tinggal di Madinah. Ya, di Madinah ini disambut oleh penduduk Ansar. Ya, penduduk Ansar ini penduduk asli kota Madinah. Ya. Penduduk Al-Muhajirin, ya, Al-Muhajirin itu orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, diterima oleh penduduk Madinah dengan baik. Ya. Apa yang dikatakan? Ya, ketika dia dipersaudarakan, ya, Sa'id bin Rabi dengan Abu Bakar, ya, Abdurrahman bin Auf. Ya. Siapa Sa'id bin Rabi mengatakan, ya, kepada sahabat yang baru datang dari penduduk Mekah, dia mengatakan penduduk pendatang, wahai sahabatku, saya ini punya rumah, ya, rumah, saya punya kebun yang banyak, ya, saya juga punya, ya, unta yang banyak, silakan pilih, ya, yang mana yang kau suka, ambil. Ya. Tapi karena Abdurrahman bin Auf ini tidak mau memberatkan kepada penduduk asli kota Madinah, dia mengatakan tunjukkan saja di mana arah pasar. Ya, tunjukkan saja di mana arah pasar. Ya. Maksudnya, ya, Abdurrahman bin Auf ini tidak mau memberatkan kepada penduduk asli. Ya, dia tunjukkan arah pasar. Nah, di pasar inilah Abdurrahman bin Auf kemudian membuka, ya, perdagangan aksesoris. Aksesoris itu anting-anting, ya, sepatu kuda, ya, kemudian unta, ya, sedelnya unta itu, ya, dia jual sehingga menjadi orang yang kaya. Sampai sekarang harta Abdurrahman bin Auf ini itu masih banyak. Ya, kalau kita ke Mekah, ke Madinah, ya, itu masih ada, ya, hartanya sampai sekarang bisa dinikmati dengan kurma-kurmanya. Itu hasil dari Abdurrahman bin Auf. Jadi
Ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, karena persaudaraan itu kita semua ini adalah saudara. Ya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin, orang Islam itu adalah saudara. Apabila terjadi perselisihan, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara yang bertengkar itu. Harus ada jadi penengah. Jangan terjadi pertengkaran, perselisihan antara kampung yang satu dengan ini, sehingga mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena lau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Ya, kalau penduduk suatu kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu keberkahannya dari langit dan dari bumi. Jadi kalau ada masalah di kampung kita, jangan dulu cari yang jauh-jauh. Ya. Mungkin kita tidak, ya, kurang beriman dan bertakwa. Ya sama ini sebenarnya kopi. Perlu kita ini merenung. Apa ini azab atau ujian? Ya. Jadi kemudian permasalahannya di mana? Jangan ini yang sakit, ini yang diobati. Salah obat. Ya. Jadi bahaya. Ya, makanya perlu kita merenung. Ya, jangan hanya bisnis saja. Ya, sehingga mengorbankan kita ini sebagai orang Islam. Ya. Jadi karena kalau kita mengambil pelajaran dari hijrah ini, ada 4 yang dibangun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dia hijrah. Ya, ada 4. Yang pertama itu adalah membangun masjid. Jadi masjid ini sebenarnya pusat, ya, dalam menyelesaikan masalah. Ya, justru kita ini dilarang masuk masjid. Nah, padahal masjid itu adalah pusat peradaban. Ini yang pertama dibangun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Kota Madinah. Ini yang pertama. Yang kedua yang dibangun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah, ya, adalah al-ukhuwah bainal muhajirin wal ansar. Mempersatukan, ya, orang-orang muhajirin dan ansar. Sebelum hijrah Nabi itu terjadi selalu perselisihan. Ada 2 suku, ya, selalu bertengkar, berperang, suku Aus dan Khazraj. Begitu juga orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada 3. Ada Bani Nadir, Bani Kainuka, Bani Quraizah, selalu bertengkar, berperang. Maka setelah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan, ya, mempersatukan antara kaum pendatang dan penduduk asli. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sampai di Madinah, ya, dia membangun sebuah konstitusi yang dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Ya, Perjanjian Hudaybiyah ini disebut juga dengan Piagam Madinah. Artinya undang-undang, aturan. Jadi kalau kita melihat dari aspek negara kita ini, ya aturannya. Ya, aturannya juga, ya, menjadi penting untuk kita, ya, buat, ya, supaya tidak merugikan seluruh pihak. Kemudian yang keempat yang dibangun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Madinah adalah membangun pasar. Ya, jadi pasar juga ini harus hidup, karena itu adalah pusat perekonomian. Karena kalau kita ini lapar, ya, kalau orang beriman itu lapar, ya, sangat dekat dengan kekafiran. Jadi hati-hati juga kalau ada orang kelaparan, itu bisa jadi kafir dia. Ya, dikasih saja sembako, ya, dia keluar dari ini, ya, langsung dia kafir. Ya, dulu ada di Malino juga begitu. Ya, dikasih saja Indomie, Sarimi, dia sudah pindah agama. Ya, jadi ini, ya. Jadi ini membangun pasar. Bagaimana, ya, ekonomi masyarakat kita ini itu bisa bagus. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah
mencontohkan, sudah memberi keteladanan kepada kita sekalian. Jadi tidak perlu kita ini ya melakukan penyekatan, melarang menjual dan seterusnya. Biarkan jalan, ya, biarkan jalan. Ya, karena itu yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan virus ini, wabah ini berbeda dengan zaman dulu. Dulu juga itu pernah ada wabah di zamannya Khalifah Umar bin Khattab yang menjadi gubernur Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu dekat Palestina terjadi wabah. Ya. Jadi terjadi wabah yang sangat, dan wabahnya ini ya bukan ya, wabahnya ini sangat keras. Ya. Baru dikena langsung meninggal. Kalau kita ini masih menunggu dulu 14 hari dibawa ke rumah sakit. Ya, nanti di rumah sakit baru dibilang ini. Ya. Padahal belum tentu. Ya. Jadi ini iman lagi nih yang berbicara. Ya. Jadi ini perlu kita mengambil pelajaran, memuhasabah diri kita bahwa ya apa yang terjadi ini kita harus bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Selalu kita kembalikan kepada Allah. Siapa kita ini? Ya, siapa kita ini sebenarnya? Ya. Jadi biar bagaimana aturan, tapi Allah itu yang menentukan. Ya, tapi aturan-aturan ini harus sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan. Nah, dia kan sudah memberikan keteladanan kepada kita ini. Ya, jadi saya kira itu, ya, apalagi kalau kita ini dilarang ya ke masjid. Padahal di masjid inilah kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mungkin lebih bagus kita banyak berdiskusi, tanya jawab supaya saya juga tahu apa ini kebutuhan tak. Ya, bukan saya saja ya, yang berbicara ya. Karena kalau saya itu berbicara biar sampai besok ini ya bisa sampai ya bisa juga ya. Tapi itu kan ya berbicara hanya sendiri saja ya. Saya kira demikian ya. Wa'alaikum billahi fisabilil haq wastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.